pripun kan akhirnya ngapain. Sekarang Bu Ida sudah mulai ada korelasinya yang sudah nyambung dikit ya. Tapi bagaimana sih kok kon kesuwun karo Kanjeng Nabi? Nuwun sewu Bu Nyai. Sebetulnya memang sudah ada pemahaman bahwa Allah menciptakan alam semesta, bumi dan seisinya itu terlebih dahulu menciptakan Nur Muhammad. Bukan secara jisim Bu Sinten, tapi secara napa nika juga bukan roh nggih Bu Nyai nggih. Tapi tapi dalam hal ini tadi saya belum tahu gambaran Bu Nyai arah pembicaraannya mau kemana. Ya, karena memang tadi di awal sesi langsung saya lempar sebuah pertanyaan, apakah ini termasuk sesuatu pengetahuan baru bagi panjenengan yang perlu saya kupas di awal. Ya sudah, yang tema ini sampai di sini dulu ya. Kita mulai dari tema kisah unik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada Mbak Yulis yang tadi sudah kepo bagaimana Rasulullah kok segala materi yang ada di bumi, baik yang padat, yang cair, yang bergerak maupun yang pasif mati, berhenti atau pasif tidak bergerak, itu berasal dari nur Nabi Muhammad. Itu berarti bagaimana? Wis pokoknya pertanyaannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdurrahman At-Tibai di dalam kitab Tiba tentunya yang kita baca setiap hari. Mbak Yulis bermaulidannya di mana ini? Kalau di kampung ada, di kampung kita maulid tidak. Itu ada al-hadithul awal, ada sebuah kisah yang pertama, ambahlil ilmi dafiq, diceritakan dari seseorang ulama yang ilmunya memancar, yang tabahur itu artinya ilmunya luas, saking alimnya. Walisanil Qur'anin natik, lesannya selalu melesankan Al-Quran, mulutnya selalu dalam kebenaran, tidak pernah berbohong. Auhadi ulama imas, yang juga menjadi salah satu ulama terbesar masyhur di zamannya, yaitu bernama Sayyidina Abbas Abdillah ibni Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Ini menjelaskan tentang perjalanan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadap ini diceritakan annahu qala inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa adama bi alfai am. Bahwa ada sebuah cerita kisah tentang bahwa ada seorang pemuda Quraisy, calon seorang pemuda yang berasal dari kaum Quraisy. Kanat nurun, masih berupa nur. Nur itu cahaya. Baina yadayillahi azza wa jalla, di sisi Allah sudah berupa nur, artinya sudah diciptakan Allah berupa nur. Jaraknya qabla ayyakluqa Adam bi alfai'ah, sebelum Nabi Adam diciptakan 2000 tahun. Itu begini, 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Nabi Muhammad sudah diciptakan Allah berupa nur. Nurnya di sisi Allah. Ngapain? Berarti kan belum dicipta, belum bertemu dengan jasad, masih berupa
nur. Bahan, masih bahan. Yusabbihullah dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bi tasbih. Nur itu membaca tasbih selalu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 2000 tahun saturnya Nabi Adam lahir diciptakan Gusti Allah. Berarti seluruh materi yang akhirnya nanti diciptakan oleh Allah itu ibaratnya dengan masak apa ayam ungkep ibaratnya wis kebul mengandung tasbihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perjalanan rohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari nur. Sekarang sing cerita ngene, kalau melalui hadis nanti kelamaan ini karena waktunya. Setelah nur Nabi Muhammad diciptakan Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam lahir, nur itu selalu membaca tasbih di sisi Allah. Nah, tatkala Allah menciptakan Nabi Adam dengan bahan berupa tanah, tanah itu kan tanah. Dan ada nyawanya, gimana? Kayak boneka, kayak patung. Itu Allah tiupkan atau tempelkan nur Nabi Muhammad pada timnya atau patung Nabi Adam yang masih berupa tanah itu, sehingga Nabi Adam akhirnya bisa bergerak gitu. Ditempeli nurnya Nabi Muhammad. Dengan nur Nabi Muhammad, Nabi Adam bisa menjadi hidup. Kira-kira Nabi Adam yang ngerti cerita ini kesulut bener. Ya Allah, kalau aku ditempeli nur Nabi Muhammad, aku jadi makhluk hidup, bukan sebuah patung yang sebagai hiasan saja. Setelah itu Nabi Adam berada di surga seperti yang kita tahu. Saat Nabi Adam dengan cerita melakukan kekhilafan, akhirnya diturunkan ke bumi. Bayangno swarga ini ngisor bumi apa ning dhuwur bumi? Dhuwur. Ning dhuwur. Dengan tibakan pesawat kira-kira mati apa urip? Remek. Nabi Adam pas diturunkan Allah dari langit surga menuju ke bumi kok waras urip terus akhirnya beranak pinak dari kula jenengan iku krono saat Nabi Adam Allah, saat Allah menurunkan Nabi Adam itu, Allah nempelkan nur yang kedua dari Nabi Muhammad di sulbi Adam, di tulang rusuknya Nabi Adam, sehingga turun dengan selamat. Sehingga selamatkan Nabi Adam turun di bumi sinten Gusti Allah wasilah nur Nabi Muhammad. Berarti perjalanan itu kan mau 2000 tahun nang sandinge Allah sebelum Nabi Adam paham ya? Turun yang bumi. Nabi Adam turun yang bumi, hidup layaknya manusia beranak pinak, kita tahu. Sampai pada cerita di sini, fahamalani bisabinati bisul piluh, ini ceritanya di jujur. Nah, pas ono kejadian Nabi Nuh niku mengalami banjir tsunami yang gede luar biasa yang tidak mampu kita bayangkan. Sak gede kapal Nabi Nuh kalah. Bisa selamat niku karena Nabi Nuh saat terombang-ambing di perahu jangan semono kena banjir bandang tsunami itu, di Allah tempelkan nur Nabi Muhammad ning iku kasih ning tulang rusuke Nabi Nuh ceritane. Al-fahamalani bis-sabinati bisulbino. Pointer itu ada di tas di kamar. Enggak pakai pointer enggak apa-apa ya? Nah, itu nih bisulbino. Sehingga Nabi Nuh selamat. Saya menyelamatkan Nabi Nuh dan sinten Gusti Allah lewat pitulungane ditempeli nurin Nabi Muhammad. Sopo sing wani lawan nur Nabi Muhammad? Waras selamat iso mendarat. Cerita selanjutnya, wa ja'alani fi sulbil khalili Ibrahim hina kulifa bihi finnar. Terus nur Nabi Muhammad itu
Nabi Ibrahim anak dibakar hidup-hidup. Kok iso waras iku krono selamat krono ditempeli kalau Gusti Allah dititipkan nur Nabi Muhammad kepada Nabi Sulbil Khalil di dalam tulang rusuknya Nabi Ibrahim sehingga dibakar. Ya orang mati wong bakar kok nure kanjeng Nabi ora neko. Sehingga lantaran Nabi Ibrahim dari pembakaran sehingga Gusti Allah lewat wasilah Nur Muhammad. Nur Nabi Muhammad. Ba'dono walam yazalillahu azza wa jalla yunazziluni minal aslabit thahira. Perjalanan nur kanjeng Nabi itu tidak berhenti, dipindah-pindah oleh Allah ke tulang rusuknya Nabi, intinya walam yazal yunaqiluni, dipindah-pindah minal aslabit thahira pada tulang rusuk orang-orang soleh para nabi yang pada akhirnya hatta akhrajani Allah min baini abawayya, sehingga cekak sing cerita nur Nabi Muhammad mau dipetekkan Allah di baina abawayya, di tulang rusuk kedua orang tuaku. Pertama tempelaken ning nure Sayyid Abdullah abai Nabi Muhammad. Sayyid Abdullah menikah kalau Dewi Aminah, nurnya pindah ning rahime Dewi Aminah. Dohir nur itu lahir roh Rasulul Awal. Berat itulah pertemuan Nabi Muhammad dengan jasadnya di bumi. Itu pertanyaannya sudah terjawab. Jadi para nabi itu kesuwune para kanjeng Nabi. Dan semua nabi sebenarnya pernah merasakan ketempelan nurnya Nabi. Bahkan ceritanya di Jakarta, sudah tidak bingung dan bimbang.